من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada malam hari ini. Rahim. Dan terlebih sunat mu'ammadah membaca talbiyah tatkala berubah, yaitu seperti naik ke atas bukit dan turun daripadanya, dan tatkala berhimpun dengan segala manusia, dan tatkala bercerai daripada mereka itu, dan pada ketika malam dan siang, dan mengendarai kendaraan, dan turun daripadanya, dan tatkala selesai daripada sembahyang. Tetapi makruh membaca talbiyah pada segala tempat najis. Sunat bagi orang yang melaksanakan umrah dan melaksanakan haji, mulai dari sesudah niat itu membaca talbiyah sampai kepada selesai pekerjaan haji atau umrahnya tadi. Walaupun melaksanakan haji dan umrah itu dalam keadaan haid, maka tetap diperbolehkan dan disunahkan membaca talbiyah itu. Lebih muakkad lagi, lebih disunahkan lagi membaca talbiyah itu di waktu hal-hal yang berbeda-beda. Misalnya sesudah memasang niat baca talbiyah. Nah, baca pulang talbiyah. Karena hendak sampai baca pulang talbiyahnya. Lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Kemudian kena pulang sampai ke penginapan mandak barang. Tuntung mandak barang menuju ke masjidnya itu muntungnya mulutnya. Kemudian sampai ke masjid sambil talbiyah aja. Kecuali pas bacaan yang memang dikhususkan untuk bacaan itu, nah itu hanya lain pada talbiyah. Misalnya kayak tawaf kan ada sunatnya spesial bacaan dalam tawaf. Jakat sa'i misalnya ada, kalau spesial sudah bacaannya sunat dalam sa'i. Apabila ada hafal yang bacaan khususnya tawaf maupun sa'i, maka talbiyah aja disuruh. Kurangnya bacaan doa itu tadi waktu tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban.
itu Pak dalam kendaraan menuju padang Arafah talbiyah juga banyak sampai karena di sana talbiyah juga dibaca. Salawas berada di Arafah talbiyah, berjalan menuju Muzdalifah talbiyah, malam siang kemudian di mana ngarannya di Mina talbiyah juga banyak sampai kepada habis pekerjaannya itu. Jadi yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling banyak pahala bacaan orang yang di dalam umrah dan haji itu yaitu dengan bacaan talbiyah. Lati talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah habis sembahyang bang talbiyah juga. Ini kayak orang hari raya kan hari raya sunat selamat mulai malam hari raya, mulai awal malam hari raya itu sunat membaca takbir. Kalau hari raya Idul Fitri, hari Idul Fitri mulai malamnya sanjanya ketahuan bahwa itu sudah mulai bahwa dinyatakan 1 Syawal hari raya Idul Fitri, sunat baca takbir aja sambil berjalan sambil dalam rumah aja atau baku-baku kumpul hendak bertamu orang bisa kepada orang bagus di awal dan di akhir dengan takbir sampai karena isuk sampai di masjid isuk sampai sesudah sampai di masjid batasnya habisnya itu adalah pas waktu sembahyang hari raya. Takbir hari raya Idul Fitri Indah sudah sembahyang hari raya ada disunatkan lagi mengucapkan takbir. Takbiran itu kan disunatkan lagi. Lain hari raya Idul Adha, hari raya Idul Adha itu panjang waktunya. Hari raya Idul Adha itu mulai sore habis asar 9 Zulhijjah, bahkan ada yang mengatakan mulai 9 Zulhijjahnya, mulai 9 Zulhijjahnya subuh 9 Zulhijjahnya sunat sudah takbir sampai kepada asar di waktu 13 Zulhijjah atau pas hari terakhir tasyrik. Sunat talbiyah aja sunat talbiyah sembahyang sunatkah, sembahyang wajibkah, selesainya kah, tuntong sembahyang sunatkah, tuntong sembahyang wajibkah, takbir aja terkecuali yang ada disunatkan selesai sembahyang orang mati sembahyang jenazah itu kada disunatkan selesai itu bertakbiran. Tapi selain daripada sembahyang jenazah itu sembahyang apa aja sunat maupun wajib disunatkan bertakbiran sesudah selesainya itu hanya membaca wirid-wiridan yang lain. Makanya juga mengatakan orang di masjid orang bertakbiran dulu indah sudah salam sembahyang hari raya Idul Adha takbiran hanya berdoa hanya khatib khutbah. Tapi kalau Idul Fitri kan ada Idul Fitri indah sudah salam sembahyang hari raya baca doa khutbah dan hari raya Idul Adha karena masa takbirannya itu imbah daripada selesai habisnya masa sunat takbiran itu yaitu habis asar di hari 13. Jadi aturannya apa aja menggawi takbir jangan jangan mengerjakan pekerjaan bertamuan aja kita berjumpa lawan kawan lawan siapa sebelum kita berpandir sebelum memulai pembicaraan takbiran dulu turunnya bertamu di jalan ketawa-tawa assalamualaikum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahil hamd
hanya bertandir di warung kalau temuan kayak itu jam siang ini cuma ada biasa aja asa aneh itu ada biasa lah bingung ada kosong daripada takbir ucapan kada kosong daripada takbir kayak itu jauh orang haji kayak itu jauh orang umrah salam mulai dipasangnya niatnya sampai kepada selesai pekerjaan haji dan umrahnya itu nang disunatkan nang abdal amalannya bacaannya adalah talbiyah selain amalan atau ibadah yang sudah tertentu sumberhatan sembahyang pang itu lain sembahyang spesial karena pulang habis sembahyang nah ya talbiyah juga pulang suasana hari raya tadi maka itu bertakbiran takbir kalau ini talbiyah caranya takbiran sunat hanya berwiridan sembahyang biasa maka jar pulang dalam hari raya pulang kita kadang-kadangan kita kadang ingat lupa bahwa dalam keadaan suasana hari raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembahyang itu wiridan tuntung doa wiridan nih hanya kadang-kadangan astagfirullah ini suasana masih hari raya nih masih tasyrik abdalnya takbiran kita baca ya ingat wayang ingatnya itu juga ada yang habis tapi masanya ada wayang ingatnya nah itu amalia pekerjaan yang bernilai ibadah di waktu hari raya dan di waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk sembahyang untuk sembahyang orang umrah haji yang masih dalam keadaan jauhiannya atau dalam baju ihramnya tarbiyah pas kalau itulah kita adalah bulan Maulid bagus benar salawat itu ditingkatkan daripada bulan
Ikam membaca Quran, maka ada tahu maknanya, ada tahu artinya, pahala juga. Tapi kalau ikam baca Quran, tahu maknanya, tahu artinya, tahu maksudnya, gana lagi pahalanya. Gana lagi pahalanya. Kurang tahu artinya, tahu maknanya itu lebih besar daripada orang yang pada mengerti makna dan artinya. Gana lagi pahalanya. Bagus kalau di hayat Quran tak paham memang kada paham ya dalam hayat macam maulid kurang paham arti kasidah paham dengan makna itu. Jadi bagusnya belajar itu sambil memahami maknanya, artinya daripada yang dibaca. Nah, jadi sesuai keadaannya. Nah, kayak kita adalah 17 Agustus. Kenapa jadi bendera banyak dipasang? 17 Agustus kan banyak kalau dipasang bendera. Nah, karena hari itu tanggal 17 itu adalah pas hari atau tanggal di mana tanggal itu dinyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nyatanya dinyatakannya hari-hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus walaupun tahun berbeda. Waktu itu tahun 1945, wayah ini misalnya tahun 2017, tapi tanggalnya dan bulannya banyak bendera dipasang karena dinyatakan bendera dinaikkan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, bulannya dan tanggalnya kayak itu orang baca maulid, kayak itu orang merayakan peringatan maulid. Kenapa ramainya bulan maulid ini? Di mana-mana orang baca maulid karena bulan maulid ini bulan di mana lahirnya Rasulullah. Tiga kejadian Nabi lahir bulan maulid, Nabi hijrah kalau pada salah bulan maulid, Nabi wafat pun pada bulan maulid. Makanya orang bahari kalau baca maulid itu dibaca pulang dengan dua hawa, dua arwah. Itu bila kita maulidan di masjid izin tak dilanggar dua yang doanya dibaca guru berdua, guru saikong nenek baca doa maulidnya, nang saikong nenek baca dua hawanya. Kenapa jadi dua hawa dibaca? Ini pas bulan itu Rasulullah ada ini ada kita baca bagus sekali dahulu bisa juga imbai baca hari bisa juga imbai. Jadi nang denyaring ini doa maulid, guru nang membaca doa maulid itu sedikit nang denyaring membacanya. Ada pun nang doa awal guru nang membaca doa awal sini enggak matinya baca dan sini baca matinya. Nah, nang baca doa maulid jadi nang denyaring. Ada juga hari pokoknya dibaca setiap maulid itu biasa hari dibaca dua awal. Karena pas bulan wafatnya Rasulullah. Jadi ada juga yang bertakwa orang wali-wali jadi awal Rasulullah pada di awal seorang benar dari takwa. Seorang mana dari takwa. Orang bulan maulid itu awal Nabi ya. Maka awalnya perayaan maulidnya nang sampai maka ibadat anu itu nang nyamannya. Nang nyamannya tidak nang nyaman di damar aja tak itu nang sampai kan wafat itu sedih kalau tak sampai tu wafat tak. Kalau orang menggenang, kalau orang tuh menggenang mengatakan wafatnya sedih daripada lahirnya. Ya kan? Kalau kita menggenang hari lahir gembira. Tapi kalau menggenang hari wafat sedih, sedangkan kita dengan Rasulullah itu disuruh bergembira. Makanya yang dinyatakan hari lahirnya aja, hari lahir beliau, bulan lahir beliau. Padahal di bulan situ wafat beliau juga.
Ada juga orang tak kadang-kadang pagi aja ada di bahawal wali-wali nanti itu dihauli Rasulullah ada dihauli itu lah. Seorang aja ada kamu orang bahawal Rasulullah Isa akhir bulan Maulid mana-mana. Nah jadi penyanyi baca salawat mensarwan kada berada kadanya baca salawat sarwan terus kayak ikam nyaman ikam kada banyak kurang menyarok awai menuntunkan baca maulid kayak aku ada kawan kayak aku misalnya bila datang baca maulid dari cukup waktunya banyak bisa orang isok nah berapa penting orang sok berapa orang menyarok nyuruh aku berapa penting berapa 10 nah awalnya kan baca maulid 10 kali nah 10 penting sok orang menyarok hari nanti kan disarwan hari apa tadi Kamis kan disarwan dia malah dia Pak disarwan hari Rabu tadi berapa 10 juz mestinya 10 juga karena kita ada kegaringan 4 kali disarwan nih 6 aja kan didatangi kan 6 dolar sekali sebesar 6 tempat 10 tempat setempat tuh sepiring dia makan deh. Jika ada makan sebenarnya apa? Kalau makan sampai 10 piring sehari. Asal datang aja. Datang aja. Oh, itu kan semuaan. Penting datang. 10 piring sama dengan 60 awak 60 bisa ini mah ngabulakan aja kurang bukan berhalanya benar berhalanya kalau kita tuh hendak dikabulkan Allah hajat kabulkan hajat kurang yang cucuk jiwa dolar pun kata cucuk nanti ini pun hati kada bakal cucuk kan mau lah ikhlas lah ada ikhlas pun hati kada bakal cucuk kan kada ikhlas maka ada ikhlas jadi hasil lah. Nah ada. Man qadha hajatan ya. Man qadha hajatan li akhihi muslim qadallahu hajatahu. Barang siapa mengabulkan hajat saudaranya seagama, maka Allah akan mengabulkan segala hajat-hajat. Niatnya mengabulkan hajat silaturahmi pula. Pertama, sarwan itu tujuannya membesarkan kelahiran Rasulullah. Ya Allah. Pertama, jika sarwan itu tujuannya apa? Membesarkan kelahiran Rasulullah. Kedua, mengabulkan hajat kurang. Ketiga, bersilaturahmi. Ya Allah. Keempat, membesarkan dan menghidupkan syiar agamanya Allah. Kelima, menyenangkan hati orang. Keenam, ini bagus niat banyak juga hasil. Banyak niat banyak hasil. Silaturahmi sudah dari pertama membesarkan karya Rasulullah. Kedua, mengabulkan hajat. Ketiga, menyenangkan hati orang. Keempat, membesarkan syiar agamanya Allah. Kelima, silaturahmi. 5 dulu nyata. Bisa ya? Tambahi lagi 6 lain. Apakah yang bisa? Banyak niat, banyak hasil. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan apa yang diniatakan itu nanti dihasil. Kalau berusaha kumpul dulu memaknai itu hadis,
Innamal a'malu binniyat, sahnya amal itu disiden dengan adanya niat. Berhasilnya amal itu, sahnya amal itu dengan sebab adanya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hasil daripada pekerjaan itu apa yang diniatakannya. Niat 5 tadi, maka dapat 5 juga hasilnya. 5 niat sebutin aja, maka dapat hasil sebutin juga. Jadi bagus niatnya banyak. Sampai 10 kita mengabulkan hajat kurang, sampai 10 bersilaturahmi, maka fadilatnya gana-gana kita. Fadilat bersilaturahmi kita, kalau kita bersilaturahmi, kita terdatang kepada sesama seagama. Kita berkunjung-kunjungan, berhilang-hilangan. Niatnya bersilaturahmi kepada sesama seagama, apalagi keluarga. Niatnya untuk menambah hubungan baik, hubungan silaturahmi terhadap sama seagama. Allah akan menambah umur, Allah akan menambah jatah rezeki kita, dan rezeki yang berberkah. Jadi bagus, termasuk amalan sunnah juga. Satu juga silaturahmi itu termasuk amalan sunnah. Karena ujar Rasulullah, kurang angkat juga silaturahmi, khasiatnya, keuntungannya, fadilatnya, umur dipanjangkan Allah, rezeki dibanyakan Allah. Ya, jadi itu tuh. Biar kita datangnya ada dari orang, tapi Allah yang memberi. Bersilaturahmi tadi niatnya, sekalinya orang kadang menyuruhi apa-apa. Datang dulu kan, masuk pulang, masuk. Setengah jam kadang keluar apa-apa aja gitu. Ada masalah? Ayo ilah permisi. Aku hendak ke sana pulang. Ini jurang kan bapak? Kan tahun lainnya kasih nilai pulang jurang. Ini bapak. Ada makan, ada apa-apa. Tapi Allah yang memberi. Allah memberi itu harap daripada beri manusia. Hebat daripada beri manusia. Kan jadi niatnya banyak. Nilai kami sarwan lah. Setiap hari sarwan kalau dan niat menjadi jujur. Nah, samuan tadi pulang disimpulkan agar apa niat yang banyak tadi. Samuan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah, mengharap ridha Allah, rahmat Allah, syafaatnya Rasulullah. Itu pulang kesimpulannya. Agar apa bersilaturahmi? Untuk apa bersilaturahmi? Untuk apa membesarkan syiar Allah? Untuk apa membesarkan kelahiran Nabi? Untuk apa mengabulkan hajat? Untuk apa menggembirakan orang tadi? Semata-mata samuan itu niat tadi mengharap ridha dan rahmat Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa itu samuan niatnya? Simpulkan niatnya jadi itu mengharap ridha dan rahmat Allah, syafaatnya Rasulullah SAW. Karena bila Allah Ta'ala sudah ridha dan beri rahmat, pasti kabul, pasti bahagia niat-niat nang tadi. Pabilanya Allah kada ridha, bila Allah kada beri rahmat, maka niat-niat nang itu tadi kada ada khasiatnya. Nang ada khasiatnya tuh bila Allah ridha, bila Allah senang, bila Allah katuju, bila Allah kada katuju, Allah kada ridha, kada senang, maka kada jadi-jadiakannya hasil apa? Kada sekadar ada mau menuntut kita. Itu terserahnya aja. Jadi mengharapkan ridha dan rahmatnya Allah samuan dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari menggawi maka itu insyaallah terasa diri kita itu dekat dengan Allah. Apabila diri terasa dekat dengan Allah, maka hubungan baik terjadi kepada Allah. Lalu terjadi karena berhubungan baik terhadap Allah Ta'ala. Ini dekat para sudah lawan Allah. Apabila tak parah menang baik hidupnya. Bila tak parah menang kada baik juga hidupnya. Bila terdekat dengan Allah, nyatai baik. Apabila dekat dengan Rasulullah, nyatai baik. Karena Allah maha baik, Rasulullah itu makhluk yang paling baik. Kita berharap ke sana, insya Allah dapat dua kebaikan. Dapat yang baik-baik itu dapat sembahyang rajinan, mengaji rajinan, beramal rajinan, berbuat apa aja yang baik rajinan. Kenapa? Karena
karena sudah dekat dengan zat nang maha baik, dengan makhluk nang paling baik, yaitu Rasulullah SAW. Nah, jadi sarwan itu banyak niatnya. Jadi biarkannya Pak sudah ada pakai kesempatan mengabulkan hajat orang di dalam membesarkan kelahiran Rasulullah SAW. Banyak fadilahnya keuntungannya orang membesarkan kelahiran Nabi. Ada juga nama ucap man adzama maulidan Nabi, ya. Barang siapa membesarkan kelahiran Nabi, maka adalah orang itu dapat syafaat Nabi. Barang siapa membesarkan kelahiran Nabi, maka orang itu akan membesarkan Nabi. Kenapa jadi begitu? Ujar ulama nih. Jadi sidin wali mengucap kayak itu karena jadi sidin orang yang membesarkan itu pasti sudah lantaran hatinya senang lawan nabinya. Jangannya hatinya kada senang lawan nabi dan besarkan. Nah, karena hatinya senang dengan nabi, nabi berjanji almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Karena ini cinta lawan Rasulullah, buktinya membesarkan kelahiran Rasulullah, berarti dia beserta dengan Rasulullah. Ya, kita pandang Rasulullah yang diistimewakan. Namanya Roni kayak apa awalnya? Artinya telah patuh kah ada patuh kah? Berduit kah ada berduit kah? Pemakanan kah ada kah? Tapi tujuan orang itu berserakan dengan Rasulullah. Yang penting senang aja dulu lah hati kita senang. Kalau senang kada ramai juga kita. Belakang hancur. 60 kawat, 60 bisa. Itu ada batasnya. Ya, awak ada sehat lagi kawalah. Badan kita nih kada sehat lagi bisa kan mau belakang aja turang kan bisa. Karena badan kita masih diberi Allah kesehatan, manfaatkan kesehatan itu dengan kebaikan. Kan itu kan? Orang yang syukur dengan nikmat adalah menggunakan nikmat dalam kebaikan. Arti syukur itu arti syukur nikmat menggunakan nikmat dalam kebaikan. Kita nih merasa diberi Allah Ta'ala nikmat hidup, gunakan kehidupan untuk beribadah. Kita merasa diberi Allah Ta'ala nikmat sehat, gunakan kesehatan untuk beribadah. Kita merasa benar nikmat Allah Ta'ala, merasa benar diberi Allah Ta'ala nikmat rezeki lancar, duit ada, gunakan rezeki dan duit tadi untuk beribadah. Kita merasa benar diberi Allah Ta'ala nikmat ilmu, amalkan ilmunya. Kita merasa benar diberi Allah Ta'ala nikmat kurang banyak senang, nah manfaatkan kesenangan kurang tadi dalam kebaikan. Bawahi kurang dalam kebaikan, mumpung orang sayang dengan seorang. Nah diambil manfaat itu. Nah itu lagi syukur. Jangan syukur untuk menyambut saja, syukur badan kita nih hidup, syukur badan kita nih apa? Kita nih syukur badan hidup, syukur badan sehat, tapi gawe main bola. Ngaji kada, belajar kada. Orang syukur itu menggunakan nikmatnya dalam kebaikan. Itu syukur namanya. Maka apabila nikmat itu kada disyukuri, maka hasilnya apa? Hasil daripada nikmat yang kada disyukuri adabnya ada. Jadi adab, jadi bala, jadi samsara akibat nikmat itu kada disyukuri. Apabila nikmat itu disyukuri, maka nikmat terus dari Allah. Nyaman terus. Ada bakal bisa, ada keambilan nikmat. Jadi bagus benar sarwan. Jangan memandang iwaknya, ya kan? Iwak sapi lah. Anehnya iwak sapi. Ada yang iwak sapi kan bicara bahasa iwak sapi. Awal bisa melihat iwak sapi. Jangan iwak bisa melihat sapi bisa iwak, cuma mau iwak sapi ya bisa bang. Sapi itu kan bisa berkunjung di dekat laut. Bulan Maulid, nah kada senang bulan Maulid ini, iblis saja setan
lawan tentara-tentaranya. Ini bulan nikmat, bulan Maulid. Kenapa jadi dikatakan bulan Maulid ini bulan nikmat? Karena Rasulullah dilahirkan. Rasulullah itu nikmat, kalau tak? Rasulullah itu nikmat. Nikmat Allah adalah Rasulullah. Kita baca dalam dalail ada kalau bacaannya. Nikmat Allah itu adalah Rasulullah. Nah, siapa yang banyak mengatakan Rasulullah berarti banyak dapat nikmat. Jika hendak banyak dapat nikmat Allah, banyak mengatakan Rasulullah, banyak menuruti Rasulullah, banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu nikmat. Nikmat yang sebujurannya dari Allah itu Rasulullah. Jadi apabila banyak mengatakan Rasulullah, banyak bersalawat kepada Rasulullah, banyak mengiktibat kepada Rasulullah, berarti banyak juga dapat nikmat. Bila orang kada tapi rajinan kada rajinkan, bila orang kurang rajinnya mengikuti Rasulullah, kurang rajinnya bersalawat kepada Rasulullah, kurang rajinnya ingat kepada Rasulullah, berarti orang itu kurang dapat nikmat. Karena nikmat hakiki adalah Rasulullah. Wa rahmatun lil alamin wa ni'matun fa'adat ala kulli bariyati min nada wa rahmatun lil alamin wa ni'matun fa'adat ala kulli bariyati min nada. عونا على نظم مولد أحمد Rahmatun Rasulullah itu adalah rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah itu adalah Rasulullah. Berarti siapa disayangi Allah berarti apa ya? Harus masuk di dalam Rasulullah. Masuk kelakuannya, masuk perasaannya, masuk segalanya. Pokoknya jangan keluar dari hadratnya Rasulullah. Kelakuan menuruti Rasulullah, pikiran mengatakan Rasulullah, mulutnya, untungnya banyak mengganang Rasulullah. Berarti orang itu berada di dalam lingkarannya, di dalam lautannya Rasulullah. Orang berada di hadratnya Rasulullah. Orang itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ada istilah galau. Ada istilah galau. Galau kalau orangnya menyebut galau. Acau galau. Kenapa? Nikmat terus. Apabila liur tentang nyaman lah, liur ini nyaman. Apa aja makanan nyaman terus tak? Nyeliurnya nyaman. Bila liurnya pahit pak, apa aja kada nyaman. Tapi apabila liurnya nyaman, apa aja nyaman. Apabila hatinya sudah dapat rahmat Allah, bila dirinya sudah diliputi rahmat Allah, semua jadi kebaikan dari dirinya. Bala jadi nikmat, apalagi sudah nikmat berdahulu. Bala jadi nikmat, apalagi nikmat berdahulu. Apa sebabnya? Karena orang itu dapat rahmatnya. Jadi rahmatnya Allah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kunci segala keberuntungan itu dapat rahmat. Lain rahmat yang meniru sekolah nih kalau apabila dapat rahmat Allah Ta'ala, rahmat itu kasih sayang. Bila Allah sudah sayang apa dia? Jangan Allah Ta'ala kuitan aja tuh sayang. Apa itu bingung? Ada di istilah bingung lah. Siapa yang menyayangi itu yang bertanggung jawab. Siapa yang menyayangi itu yang memperhatikan. Allah menyayangi berarti dalam perhatian Allah. Perhatian Allah Ta'ala itu kada akan luput sedikit pun.
Karena apapun alam semesta ini dalam kekuasaan Allah, dalam ilmu Allah, dalam pandangan Allah, dalam pendengaran Allah. Jadi nyaman terus. Siapa namanya yang ini? Itu yang bertanggung jawab. Orang sayang berarti orang tuh perhatikan. Bibinian tuh disayangi lakinya, disayangi pacarnya. Siapa yang lebih bertanggung jawab, siapa yang lebih perhatikan, berarti itu yang lebih sayang. Makanya bukti sayang adalah perhatian. Kalau orang kada perhatian, maka itu artinya ada sayang. Orang yang sayang itu perhatian. Ya. Sudah makan ya. Makan di WA lah. Waria asli. Di WA jam berapanya? Jam 12 yang sudah makan. Ujar lelakiannya belum. Sedang yang naik makan, kayaknya asam lambung dia naik. Lelakiannya kada paham asam lambung. Ujar lelakiannya membalas, kada pernah paham asam lambung naik. Nah ada asam kuini dia namanya. Ada paham lelakiannya asal sama-sama lambung itu ada paham ini dia kenapa? Sampuinnya dia yang naik. Sampai dia makan, SMS datang. Sampai waktu sembahyang pulang, sudah tapian berjubur yang. Bagusnya bimbingannya adalah sudah tapian berjubur yang. Jaga latihannya, gendong lagi. Mau lihat? Sampai waktu makan diperhatikan. Sampai waktu makan sembahyang kita ya pengerti perhatian pulang. Karena pulang sudah tapian guling. Subuh ada pulang SMS yang sedang bangun yang waktu subuh sudah sampai. Sampai waktu belajar ya. Ayo kita sama-sama tolakkan belajar. Semakin sayang, semakin perhatian. Kalau Allah sudah menyayangi hambanya, berikan rahmat kepada hambanya, mencurahkan rahmat kepada hambanya, itu kan ada istilah lagi, istilah bingung, payah, galau, semuaan nyaman, semuaan bahagia, semuaan nikmat. Apa kuncinya orang dapat rahmat itu? Adalah kedekatannya dengan Rasulullah. Keasyikannya hidupnya dengan Rasulullah. Apa aja? Kada melakukan sesuatu kecuali ada hubungannya dengan Rasulullah. Ya kayak orang bahari itulah orang-orang soleh bahari. Habib Abdul Qadir Al-Aidarus ya di dalam kitab Risalah Muawanah kalau ada salah. Habib Abdul Qadir Al-Aidarus beliau pernah berkata, aku disini kada makan semangka, aku pada makan buah semangka. Kenapa? Aku disini tahu buah semangka itu halal untuk dimakan dan itu termasuk makanan surga. Tapi aku kada memakan karena sebab aku kada mengerti dan kada mengetahui bagaimana cara Rasulullah memakannya. Kada tahu Nabi cara memakan, kada mendewi. Daripada indahnya gawian itu lepas daripada gawian Rasulullah. Daripada indahnya gawian itu kada bersambung dengan Rasulullah. Makan semangka kada mau saja darah-darah kada tahu kayak Nabi cara memakan. Kayaknya kada tersambung nanti lawan Nabi. Kurang. Ikan belum buntu kan ada kan Nabi belum. Aku nih betang pengalaman
ikam nih nak kadang-kadang orang panglakuan sampai aja. Itu bukan sih kan berlugu. Tersambung ikam kalau Nabi berlugu. Nabi kada terdengarkan sejarah itu Nabi berlugu kada. Nah, ikam sore-sore situ main bola sih kan. Ada ikam mencakup gimana kayak Pak Rasulullah bahari main bola ada saja. Kan banyaknya itu kan menyimpang pada Rasulullah dia. Banyaknya. Nah, jangan membaca salawat, baca tasbih itu dari Rasulullah ada. Baca Rasulullah membaca tasbih karena Rasulullah baca Quran karena Rasulullah baca. Dan itu jangan kamu memutiki sampah, karena Rasulullah menyuruh, karena Rasulullah menyenangi kebersihan, karena Rasulullah menyuruh bersih. Ada jangan kamu untuk main bola kan kada tersambung dengan Rasulullah lah. Gantilah membersihi lingkungan ada tersambung dengan Rasulullah. Karena Rasulullah katuju bersih dan menyuruh dengan sesuatu yang bersih. Jangan ikan menunggu malam-malam tu nak. Jangan ikan membersih anggar atau penumpu tu nak. Ada tersambung Rasulullah ada. Sedangkan hidup kita ini perlu banget disayangi Allah Taala tu perlu loh. Kamu sudah kemati. Biar kamu kolak. Kamu sudah kebebine. Kepala sudah. Jangan lupa ada belok sudah. Apa emang gini? Dinyatakan mengantuk begini. Nah, itu yang paling bini baru besia, anak baru besia, bini belum besia. Janganlah banyaknya urusan dunia ini aja banyak belum besia, apalagi urusan akhirat banyaknya yang belum dapat lagi yang membahagiakan. Nah, maka sesuatu yang membahagiakan itu kita dapatkan di waktu Allah Ta'ala ridho dan sayang memberi kepada kita. Kita hendak menyenangkan hati kita, kita hendak dapat menyenangkan hati kita. Kita hendak memperoleh sesuatu yang menggembirakan hati kita adalah sebab kita hendak mendapatkan sesuatu yang menggembirakan hati kita, itu kita dapatkan di waktu Allah sayang sama kita. Allah kada sayang sama kita, akan bahagiakan hati kita. Berarti perlu ada kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Namun perlu pada kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Kenapa gawian itu banyak nang kada tersambung lokal? Jadi nang bingung hidup. Bisi bini kacau, bisi anak mau, sudah Tuhan gila. Bertubi-tubi ngarannya katanya. Itu bulan kelahiran Nabi tadi lah. Untungnya kan sawah berserakan kelahiran Nabi diantar, diambil orang, bermotor lagi diambil janganlah. Datanglah bermotor, pulangkan, bulikan kena pulang bermotor, pulang. Disediakan orang makanan, sediakan orang rokok, makanannya macam-macam, pulang. Ada wadai, kang bingung orang Amerik, orang luar negeri memikir apa, wadai apa nak? Kurakit kan apa kan? Kayak apa jinya memumparannya itu kan? Memumpar kayak aja bulan nih. Ada wadai itu, Allah. Wadai nang baju gamis kasasakan, apa temannya lupis lah. Orang tuh baju gamis kasasakan di mana lupis jangan. Ada juga di bulan Maulid nih orang macam-macam tamakan wadai. Dari orang wadai, dari orang masih kuning, kena. Ada nanti talunya aja dimakan nasinya ada. Kena pulang tang harinya, makanannya pulang beberapa macam. Luar biasa. Gara-gara apa ya? Gara-gara memuliakan Rasulullah. Manusia aja kayak itu nanti.
manusia aja tuh kayak itu menghargai orang memuliakan Rasulullah. Kayak apa Allah Ta'ala makinnya? Allah Ta'ala itu lebih sayang lawan Rasulullah terhadap manusia sayang lawan Rasulullah. Kita disayang dalam Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah. Allah Ta'ala sayang kita Rasulullah jauh kasih sayang Allah terhadap Rasulullah dibandingkan kita dengan Rasulullah. Manusia nama adakan acara maulid itu kan anjing cinta lawan Rasulullah, lalu orang yang diundangnya untuk membesarkan Rasulullah dihargainya kayak apa? Allah menghargainya, Allah Ta'ala menghargai orang yang membesarkan kelahiran Nabi itu makin hebat lagi menghargainya. Karena ini yang paling cinta lawan Rasulullah itu Allah, yang paling cinta lawan Rasulullah itu Allah, itu paling cinta. Buktinya Allah Ta'ala kada mengulang yang lain hubungan ke apa lah nang kaya Rasulullah ini kada. Lalu di luar sama istimewakannya. Mun kita nih baparaga pol cinta lawan Rasulullah ada orang besaruan pacaran boy berjalanan kalah orang besaruan. Kita bermaulid tanah di orang malam ini, kita baca dela-dela malam ini, kita baca burda malam ini, pacaran bapak dia mana? Tukarakan yang ininya urut kegaringan liurun pahit jangan dikantuk tukarakan pang mie ayam lemitik kalitik maksudnya adalah dicampurin kalitik tukarakan pang mie ayam 2 bungkus nasi goreng 3 mie goreng 4 dan jangan lupa artinya menggetar pacar ada ditukarakan kalau dibonusinya menukarakan bisa terjual bis mencari pacaran apa bisaan memakan jangan haram mungkin jangan mau pacaran itu nak bisa ditaruh bedender maka sapi 2 macam-macam ada kali 3.000 banyak palanya jadi bini nyaman benar tuh lah udah jadi bini tuh nyaman benar kita takdir udah jadi bini hendak macam-macam di karampuki masing nyaman laginya udah jadi bini kan boleh kalau menangis sudah nyaman lah yang ini nasi goreng itu jangan lagi jangan mau kamu apalagi tidak makan itu kenapa kurang rame makan rame lain kurang kebal aja kalau ada tahan mau apa bahaya makan itu itu kajinya ada berapa di muka? Biar katanya di muka berapa? Harapnya anak di muka. Sekarang pembacaannya ada, taruh ada, hendak di muka udah dulu. Apabila masuk ke motor, hendak di muka berapa? Ibu sudah di Panjalonan, belakangan ada bisa sama cetok taruh nggak bisa, malas tidak nggak bisa, pekerawi nggak bisa, makan pegajangnya. Aja orang tak ada adab duduk tuh nah siapa pimpinannya itu aja di muka situ kalau memimpinnya kayak itu tidak ada di muka ada tuan rumah jagat kepala menyambut datang bukaan kalawangnya dikira benar-benar di muka hanya udah diajak makan begini itu aktor di klub jangan hendak apa. Seorang ada jadi apa-apa tuh, kalau saya ngomong, duduk di belakang aja, dia belakang aja dia, terus sana di muka-muka tuh. Kalau kita diam, ya udah aja lah. Buat kami lah, aku ngikuti buat nyaman pada orang sufi, nyaman pada orang sufi.
Orang sugi gak ada tahu nyaman tertawa kayak buat kami tertawa seanda ada bawa iya tuh nah guring pulang nyaman benar di pengajian tak guring orang sugi itu tilapnya aja 450 juta mungkin kadang-kadang guringnya kadang karuan nyamannya tapi kirakan kalau turun dolar kalau naik dolar kan tahunan dolar ada tahu kalau rupiahnya kan bilang gua nanti bisa ya bisa nyamannya hidup dolar nyaman dolar nah jadi itu pikiran ikan pesawat bayar kan ya kalau motor disediakan orang kemudian pulang datangnya pulang disambut kurang hanya naik kalau mau orang suruh orang dari pandai nah baca maulid suruh orang makanan pulang nyamannya kita dihormatinya bayar kada apa kada istimewanya kenapa lantaran kita memuliakan Rasulullah kayak apa Allah memuliakan kita menrajinan kayak itu dan Allah lawan penghargaan Allah terhadap orang yang memuliakan Rasulullah. Ini makhluk ya memuliakan Rasulullah. Makanan memuliakan Rasulullah berdahulu dan menyuruh memuliakan Rasulullah itu Allah. Ada mungkin nang tukang suruh di tauyuk pada nang disuruh, itu ada mungkin. Mesti nang menyuruh ini. Kan misalnya, lah, kita nungguin orang makan, nah berarti kan bisa gancang pada orang kaboy itu kan. Kita tuh menyuruh orang lama, ya kan? Kita nang. Ayo kita menyumbang orang bola langgar supanan nih kan ikan tasugih pada orang ikan misalnya tasugih pada orang ikan tahibat pada orang kalau ikan mau orang bahama aja kita membangun kita menyumbang orang bola masjid sedangkan ikan tasugih ada mungkin ikan memberi orang itu memberi masjid itu dikit pada orang itu ada mungkin Allah namanya memuliakan Rasulullah ikan makon luar biasa Allah memberikan kemuliaan tahun ini jangan Allah namanya orang tuh ada menyuruh tahun ini memuliakan Rasulullah kada menyuruh ada memaksa kada mewajibkan kada memerintah karena ini perintah Allah juga lalu inya minta tolong lawan kita enak untuk menghormati mulia Rasulullah maka dihargainya apalagi namanya nyuruh itu maka itu di dalamnya kalau itu dalam. Jika ada apa-apa, ya ada berduit itu baik nah. 40 bulan Maulid besarkan kelahiran Rasulullah, merayakan kelahiran Rasulullah, tanda syukur dengan adanya Rasulullah, tanda syukur dengan diucapnya dijadikan Allah. Lalu menjamu orang, memberi makan orang, nah memberi orang macam-macam karena kegembiraan adanya Rasul. Apakah sia-sia pekerjaan itu? Allah nang menyuruh dan membuahkan membesarkan Rasulullah. Nang turun, apa maksudnya? Nang memperhatikan kepada orang nang memperhatikan Rasulullah. Jadi bagus. Jangan pakaian dibagusi. Jangan kita mengundang si anu mau undang itu. Jangan nang dipandang manggawiannya apa nih sarwan nih apa sarwan apa makanlah sarwan karena membesarkan kelahiran Rasulullah karena membesarkan kelahiran Rasulullah ayo yang pakaian yang bagus dicari dipakai mandi dulu jangan baru di timos bangun dari timos kepatah udah sarwan dulu lah mandi gigi disikat rambut digunting panjang-panjang lanang digosok dibersihi awak dibersihi pakaian dibersihi bau dibagusakan kenapa? Hendak memuliakan Rasulullah bukan hanya mendengarkan undangan orang lain ya tapi itu Rasulullah yang dimuliakan itu serahkan kalian Rasulullahnya orang lainnya saling dia orang kata-kata tujuh apa aja membesarkan Rasulullah itu ayam
bilang banget pada membesarkan Allah Ta'ala, itu kurang nang benulan demikian. Berbicara, berpikir lah. Itu ngarannya kurang benulan berpikir. Kenapa jadi benulan? Rasulullah itu ulahan siapa? Ulah siapa lah? Rasulullah itu ulahan siapa? Urusan ulahan Allah. Rasulullah itu ulahan Allah. Berarti kayak Pak Haji berhimmat yang memuliakan Rasulullah, kayak Pak Haji berhimmat yang memuji menyanjung Rasulullah. Hakikatnya termuliakan dan tersanjung Allah juga. Karena untuk ulahnya Allah juga. Ikan tak? Isi anak kan dipuji orang, maju orang, pintarnya anak ikam tuh dipuji orang, kan dihina orang kan? Berarti ikam dipuji orang berarti berhasil mendidik anaknya. Rasulullah tuh dipuji, disanjung, dimuliakan. Kenapa? Berarti hebatnya Allah Maulah. Daripada kehebatan Allah Maulah sampai menjadi pujian dan sanjungan oleh yang lainnya. Berarti siapa nak terangkat, siapa nak hakikat nak bertambah dimuliakan Allah. Kan jadi jamulan. Mana kurang mengadakan itulah memuliakan Rasul. Bilang berhimmat dia angkat lagi pada memuliakan Allah Ta'ala. Itu bulan ngarannya. Dari makan racun aja. Kenapa aku nak ada ulahan Allah Ta'ala? Rasulullah itu ulahan Allah Ta'ala. Berarti bila orang tak puji Rasulullah, tak muliakan Rasulullah, tak istimewakan Rasulullah, untuk mati saja. Ya Allah Ta'ala kami muliakan karena nama ulahnya Allah, nama aturnya Allah, nama menjadikan Allah, ya Allah. Nah, nama perbuatnya itu Allah, nama menyuruhnya Allah juga adalah keluar daripada orang Allah Ta'ala ada. Cuma kada nampak benar kan? Iyalah, iyalah lah. Yang kalau iyalah keluar tuh ikan. Tadi juga itu tuh sare, orang menggunakan sare. Kalau liwat kata-kata itu, kalau Nabi itu, tadi dia kayak mau melayar oleh apa? Maka asrakal berdiri, sekarang berapa? Asrakal maka berdiri ya, pemulih berduduk berdiri, kenapa itu? Orang tangka ganangan itu sejarah. Nang dibaca jadi sampai detik-detik berdiri itu karena pas nang dibaca itu masalah kelahiran Nabi. Karena kelahiran Nabi, lalu bacaannya masalah lahirnya Nabi, datangnya Nabi, keluarnya Nabi berdiri ya. Karena pas masanya itu, ayo kepada sang saka merah putih hormat ditepang ya kan apa ya ya kan coba kan dulu kan kali kurang orang upacara itu karena apa ya bendera merah putih adalah lambang kejayaan negara Republik Indonesia. Naiknya bendera itu menunjukkan kepada merdekanya negara ini. Ya Allah, naiknya berkibarnya bendera adalah menunjukkan merdekanya itu. Penghormatan kepada bendera hakikatnya penghormatan kepada syukurnya akan nikmat Allah yang memerdekakan. Wajar kadang orang memberi dihargai dengan berdiri. Nah, beri duit. Nah, paling ada pantas. Orang naik, orang belah. Nah, kayak belah. Siapa Rasulullah kan? Oh, Rasulullah makhluk yang paling istimewa di antara makhluk. Presiden tak bila masuk ke lapangan upacara ke satu tempat, maka disuruh yang lain berdiri menghormat. Presiden tak. Kenapa Rasulullah dibahas? Orang memuliakan Rasulullah, membayangkan kelahiran Rasulullah dengan berdiri,
maka dibahas itu dia kan pintar gitu. Orang bakal mimpi diri kan? Ada bagus lah, orang-orang bagus itu digawe lah. Ada ini orang berdiri untuk kebaikan bagus lah. Nah, jadi hidup tuh kalau dia ini anom-anom kalau banyak ya, banyak nanom banyak satu hal. Coba kan? Banyak nanom banyak satu hal. Banyak nantuhan, banyak nanom, kan banyak nanom kalau buat kami kan banyak nanom. Una anom ini kan berarti kalau dihitung secara akal aja panjang kalau perjalanan lagi. Nah, panjangnya perjalanan berarti banyak yang diperluakan Allah. Nah, karena banyak yang diperluakan, sedangkan keperluan itu yang bisa menutupi, yang bisa memberi adalah Allah. Maka carilah jalannya untuk diridai Allah. Maka carilah jalannya untuk dapat rahmatnya Allah. Maka carilah jalannya untuk dicintai Allah. Siapa makhluk yang dicintai Allah? Adalah orang yang dicintai dan dicintai kepada Rasulullah. Orang yang dicintai dan dicintai kepada Rasulullah. Siapa yang dicintai dan dicintai kepada Rasulullah? Orang yang hidupnya kada keluar daripada syariatnya, aturannya, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya belajar ini belajar syariatnya Rasulullah. Ya, kita belajar ini pelajaran syariatnya Rasulullah supaya berhidup itu, supaya hidup kita ini sesuai dengan ajaran Rasulullah, supaya kita dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah. Ya Rami, kalau mengisahkan Nabi itu Rami kalau Rami mengatakan Rasulullah Rami. Ya kalau dia ada tambahan mengisahkan itu Rami Rasulullah. Kayak mau bertamuan Rasulullah, tunjuk aja ada sahabat, ya kalah Sauban, dah kalah kisah Sauban, tahu lagi Sauban? Sauban tahu lah? Ada dan makanan Sauban sih ada lah. Nah makanan Sauban nggak sih kan? Padahal bagus Sauban, sebab Sauban itu ayat Allah Taala, memang Allah Taala sudah kehendaknya mendahului daripada yang lain. Cuma artinya tak Sauban itu yang kita tahu bahwa orang yang mencintai itu akan beserta kena alladzina an'amta alaihim, ya ayatnya itu turun minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i shalihin, ya lah. Nya Sauban ini kadang terlihat Sauban rajin aktif di masjid nih. Sauban aktif ke masjid beribadat lawan Rasulullah. Beberapa hari Sauban kadang kelihatan. Kalau Nabi mencari Rasulullah bila sahabat kepada kalian, jadi mencari daripada perhatian Nabi itu, daripada kasih sayangnya Rasulullah itu kayak itu. Mana dia Rasulullah Sauban? Sauban kalau misalnya, mana Rasulullah Sauban? Pikir orang, tahu nak ada dia sahabat yang lain nih kada ada juga ya. Ada tarian juga. Itu nanti kita lihat di mana? Sekalinya di rumah Sauban. Dilihat Sauban, sudah pucat. Pucat. Kayak ada bekas makan tuh. Kayak yang beberapa hari kada makan, beberapa hari kada guling, kurang daring tuh. Kayak orang daring tuh kan pucat lah. Pengaruh kada tapi makan, pengaruh kada tapi guling. Dan bagi mata Sauban ini ada di dia, matanya selalu berkaca-kaca, menangis tenang. Lalu didatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, apa Sauban? Kabarnya? Jadi beberapa hari kada kelihatan kondisi keadaan kayak ini, kenapa nih? Sauban menangis. Mungkin Sauban ulun Rasulullah kepikiran beberapa hari ini. Ulun ini ada pikiran beberapa hari ini. Dia Nabi nak ulun berpikir
Di dalam dunia keinginan nyaman tak kumpul lawan pian. Rami lawan pian tak kumpul, nikmat tak kumpul lawan pian. Apabila aja pulang kau bertemu pian. Karena Rasulullah ada di masjid saja. Setiap hari, setiap malam tetamu lawan sapian, ke depan lawan sapian, tak kumpul lawan sapian. Lalu ujian Nabi, apa ujian sahabat tadi? Berapa hari? Kalau mikir akan ujian di dunia ini nyamannya tak kumpul lawan pian, siang malam terdapat lawan pian, tak kumpul lawan pian, ibadat lawan pian, samuan lawan pian, bahagia, tenang, nyaman rasanya. Nang jadi pikiran ulun nih di akhirat tuh kayak apa ya? Pian andaknya di surga, ulun belum tentu masuk surga. Seandainya pian ulun masuk surga juga, pian di surga juga, jauh benar antaranya. Pian orang nang hibat benar, ulun orang nang biasa, kada tapa parat andakannya. Kan daripada saking cintanya sahabat menggaring memikirkan nona kalau tak bisa lawan Nabi. Di akhirat di dunia tak kumpul benar sudah. Sahabat orangnya. Orang nang luar biasa makam kedudukannya di sisi Allah. Nah, lalu Allah menurunkan ayat Allah memberikan nikmat kepada orang-orang. Lalu turun ayat itu bahwa menyatakan akan beserta dengan nanti cintainya, akan beserta nanti cintai Nabi Siddiqin syuhada salihnya lah, maka akan dikumpulkan kena dengan orang Nabi. Kalau kita dengan seseorang itu, maka akan dikumpulkan juga. Ada ayat Qur'annya, ya Allah. Lalu gembira sobat. Lain hadisnya nang antaman ahbab itu lain. Kalau itu hadis, ngarannya ini ayat Quran itu nah turunnya waktu itu. Nah kalau nang antaman ahbabta itu orang Badawi datang Rasulullah. Jadi hati-hati lah kalau kita berceramah itu. Jujur jaga Quran. Oh ini kisah Al-Quran. Ini kisah hadis. Ini kisah perkataan ulama. Harus tahu. Kalau nang masalah ansaman ahbabta itu orang dusun kurang bisa datang. Nah hadapan Rasulullah waktu itu datang, ma'ajat datang. Berikan nasihat kepada sahabat di masjid. Datang orang Badawi ini datang. Rasulullah datang dulu Pak. Belajaran kayaknya. Ada datang mulai Assalamualaikum. Rasulullah salam. Betapa mata sah apabila hari kiamat. Ujar Nabi, apa persiapan kita menghadapi hari kiamat? Kiamat itu pasti terjadi. Persiapan menghadapi kiamat kita apa? Lalu ujar siapa namanya? Nah orang Badawi tadi, ulun kada banyak persiapan. Ibadat ulun kada kayak orang, sembahyang ulun kada terlalu. Ibadat sembahyang sunat kada banyak kayak orang, puasa sunat kada banyak kayak orang. Tapi ada yang banyak toh nilai ibadatnya, kebaikan. Salah saja lagi kita nih sekarang kita cintai waktu di dunia itu kayaknya kita kumpul di akhirat. Kita kada tapi cinta orang soleh, ayo kada kumpul juga kayaknya di akhirat. Kita kada tapi cinta orang soleh, kita kada cinta orang ahli ibadat, kita kada cinta orang baik, kita kada kumpul tidak di akhirat. Jangan bahaya kita tak kumpul di akhirat tahun 2000 ini. Ayo kita menjauh, ayo kita kada tahu, ayo kita misalnya ada perhatian dari orang baik orang soleh. Silakan, tapi jangan masih menyesal di akhirat. Karena perbedaan kita di dunia adalah sesambungannya kayak di akhirat. Dan demikian lagi pula. Dan makruh membaca talbiyah itu pada segala tempat najis. Dan sunat bagi laki-laki menyaringkan suaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit ya dari jalan. Ada bapak itu lah. Banyak ngomong menyampaikan kisah Nabi dia. Dan di mana hati banyak orang. Rahatil athyar tashdu bilalil nahri
Alhamdulillah rabbil alamin.